Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Wasit kembali mengadakan Nazir sharing session yang di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yaitu Kang Asep yang insya Allah akan sharing banyak hal, terutama dalam kaitannya dengan wakaf hijau. Bagaimana bahwa isu lingkungan saat ini bukan menjadi isunya punya kita aja sebagai yang tinggal di Indonesia, tapi menjadi isu-isu global. Dan kemudian sebagai salah satu filantropi Islam, wakaf yang sifatnya lebih fleksibel, diharapkan bisa menjadi sebuah media dan sebuah alat pendanaan yang bagus untuk kita menjawab dari isu-isu lingkungan yang ada saat ini. Sebelumnya, selamat datang para peserta dan Kang Asep yang alhamdulillah sudah join dari 10 menit yang lalu. Untuk memulai diskusi kita di Nazir Sharing Session hari ini, insya Allah bersama-sama kita membaca lafaz basmalah. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Mbak Luliatul Mutmainah sebagai Wakil Yayasan Wasit dari Koordinator Administrasi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ira. Alhamdulillah sudah ada Pak Asep juga. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah, Mbak Luli. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa hadir ya dalam acara Nazir Sharing Session yang diadakan oleh Wasit. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat meneladani beliau dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di Wasit kepada Bapak Asep Irawan selaku CEO Sinergi Foundation atau yang biasa kita panggil Kang Asep. Ya, alhamdulillah beliau selama Wasit ada di sini selalu membersamai kita, selalu sharing ilmu-ilmu beliau, dan saya mewakili Mbak Lisa di sini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Kang Asep selaku narasumber yang sudah berkenan hadir ya di weekendnya ini dalam acara Nazir Sharing Session dengan tema peluang dan tantangan wakaf hijau di Indonesia. Mbak Lisa juga tadi menitipkan salamnya Kang Asep. Ya. Dan mohon maaf belum bisa hadir karena ada jadwal mengajar di kampus beliau. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada para peserta ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama bermajelis ilmu dengan Kang Asep yang luar biasa lah ilmu dan pengalamannya di dunia perwakafan. Banyak yang bisa kita teladani dari beliau, dan terima kasih juga kepada para panitia ya yang sudah menyiapkan acara hari ini dengan semangat luar biasa meskipun sekarang weekend dan juga mendung gitu. Nah, berbicara tentang wakaf memang nggak akan ada habisnya ya Bapak Ibu hadirin semua. Wakaf ini juga ternyata bisa sangat dioptimalkan tidak hanya pada sektor pendidikan atau keagamaan yang mungkin sudah banyak ya di Indonesia, tetapi juga pada sektor lingkungan sehingga muncul istilah wakaf hijau atau green wakaf. Sehingga betapa pentingnya kita menjaga lingkungan seperti yang tadi disampaikan Mbak Ira agar tidak terjadi kerusakan alam
yang banyak menimbulkan kerugian, entah itu isu perubahan iklim, ketersediaan energi ataupun sustainability lainnya. Nah, wasit ini sebetulnya sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Green Wakaf Movement, Badan Wakaf Indonesia, UNDP atau berbagai stakeholders lainnya termasuk Sinergi Foundation di bawah Kang Asep ini dalam menginisiasi Green Wakaf Launching di 2021 ya di momen Agustus kemarin. Dan alhamdulillah diskusi tersebut terus dilakukan hingga saat ini untuk memunculkan awareness gitu dari masyarakat. Sehingga sudah saatnya memang bagi kita sebagai umat muslim terutama ya menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana sih wakaf bisa berperan nih di sana gitu yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh narasumber. Dan tentunya dalam mewujudkan gerakan wakaf hijau ini perlu adanya sinergi dari berbagai pihak gitu ya, tidak hanya wasit atau tidak hanya lembaga wakaf saja tapi juga lingkungan dan sebagainya. Semoga acara hari ini memang dapat memberikan menjadi bagian ya dari kebaikan wakaf yang berkelanjutan. Sekian dari saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan acara hari ini. Mari kita manfaatkan waktu terbaik saat ini untuk belajar bersama. Sekian dari saya Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iin sambutannya dan ada prolognya juga bahwa selama ini alhamdulillah Sinergi Foundation sudah banyak bareng-bareng gitu ya untuk terus memberikan mengalirkan dari edukasi kita terkait wakaf di Indonesia. Selanjutnya sebelum kita mulai gitu ya ke diskusi utamanya ke Kang Asep, kita dokumentasi dulu yang dibantu ya sama Zaza. Ya, baik, izin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang berkenan untuk on cam, saya tunggu sebentar lagi. Baik, jika tidak ada yang on cam lagi, saya izin screenshot. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Ira. Ya, terima kasih Zaza. Oke, lanjut kita ke acara utama kita, gitu, ke diskusi hari ini. Sebelumnya, saya bacakan dulu dari profilnya Kang Asep. Ya. Profil dari Nazir Sharing Session yang ketiga hari ini terkait potensi dan tantangan wakaf hijau di Indonesia, yaitu yang pertama profilnya yaitu Asep Irawan atau yang akrab disapa Kang Asep, berarti nanti lebih enak disapa Kang Asep gitu ya. Lahirnya di Bandung 30 Syawal 1397 Hijriah. Saat ini merupakan CEO dari Sinergi Foundation sejak tahun 2019. Kang Asep juga pernah menjabat sebagai VES di Wakaf Pro Corporation, Direktur Wakaf Pro 99 dan fundraising dari Dompet Duafa Jawa Barat. Kemudian moto hidup dari Kang Asep ini, hidup ini tempatnya untuk berleha-leha, maka berkhidmatlah untuk umat dengan syariat wakaf. Masya Allah sekali gitu. Jadi nggak apa-apa ya lelah-lelah capek-capek di dunia gitu. Karena kan katanya lelahnya untuk lillah gitu insya Allah. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang di Bandung atau di mana Kang? Di Gedung Wakaf. Kebetulan ini lagi UAS juga ini. Oh iya Masya Allah. Sebelum UAS gitu ya. Oke, jadi ini Kang Asep langsung kita sharing aja gitu ya Kang ya, nggak ada slide gitu ya? Ya, kita ingin banyak ngobrol aja, diskusi, interaksi dengan audiens juga, biar lebih hidup lah begitu. Oh ya, baik Kang, berarti ini teman-teman siap-siap juga nih ya catatannya, insya Allah banyak ilmunya. Boleh kita mulai aja Kang langsung? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik sahabat-sahabat Wajid dan teman-teman semua, saya senang sekali bisa dilibatkan di diskusi atau sharing di Sabtu pagi ini berkaitan dengan tema yang sangat menarik ya, tentang wakaf hijau atau green wakaf. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Islam itu mengajarkan tentang keseimbangan, ya, terlalu cinta akhirat juga tidak diinikan oleh Rasul, cinta dunia tidak, tapi ada di pertengahan. Lalu juga bagaimana kita juga diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menjaga keseimbangan di dunia ini, terutama dengan lingkungan, ya. Agar apa? Kalau kita merusak lingkungan, maka kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan itu, maka lingkungan itu akan rusak dan yang terjadi adalah bencana. Padahal sebuah kemustahilan, Allah menghadirkan kezoliman, Allah mendatangkan ke bencana yang motifnya hanya untuk mengajab gitu ya. Tapi memang itu dikembalikan karena ulah manusia. Jadi kerusakan yang terjadi di muka bumi itu disebabkan oleh karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Nah, maka dengan itulah sebenarnya kita yang saat ini diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan hidup, ada kewajiban kita untuk menjadi bagian, untuk berkontribusi, menjaga, atau boleh jadi bukan menjaga, justru sedang harus mengembalikan keseimbangan lingkungan itu yang notabene berdasarkan data yang sudah ada itu sudah sangat rusak lah gitu ya. Bagaimana dengan keserakahan manusia, dengan spirit pengembangan teknologi, bahan bakar dan lain-lain, sehingga di lingkungannya menjadi rusak. Bagaimana manusia dengan serakahnya mengeksploitasi sumber daya alam, tapi tanpa memikirkan kerusakan, atau tanpa memikirkan bagaimana alam itu bisa menjadi tetap baik begitu. Sehingga muncullah bencana-bencana seperti banjir gitu. Itu ya bukan semata-mata Allah datangkan ujian, bahwa kalau sudah terjadi betul itu ujian bagi yang hidup, betul ya, dan sikap kita harus sabar dan menerima itu. Tapi di balik itu tuh ada hukum sabab akibatnya gitu ya. Karena sebab ulah manusia maka muncullah itu tadi banjir. Karena apa? Karena buang sampah, karena dan lain-lain banyak hal gitu. Sekarang banyak terjadi daerah-daerah yang di Garut sekian puluh tahun tidak pernah terjadi banjir, tapi di 5 tahun terakhir ini, mungkin Mbak Luli ya, Garut kan, Garut atau Tasik ya? Tasik. Ya, Tasik. Di 5 atau 10 tahun terakhir ini, saya pernah ada aksi bencana karena banjir di sana yang luar biasa besar dan memakan korban. Ya, maka sekali lagi, kami sekarang dengan Wajid juga sedang mengembangkan sebuah metodologi tentang islah indeks atau indeks perbaikan, ya, di mana bagaimana kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dan yang ketiga adalah memperbaiki hubungan kita dengan alam, ya. Maka sekali lagi mudah-mudahan kita yang mumpung masih diberikan yang kesempatan ya, untuk anak-anak teman-teman yang masih pada muda ini harus membuat sebuah gerakan, sebuah gagasan yang sekali lagi boleh jadi hasil yang kita lakukan itu bisa tidak kita nikmati, tapi bisa diwariskan dan dinikmati oleh anak cucu kita. Maka Sini Foundation sejak awal Pak Muhaimin dengan Mbak Lisa menggulirkan sebuah program Green Wakaf. Sini Foundation menyambut baik kolaborasi para pihak dan stakeholder untuk menjadi bagian, ya, meskipun itu kontribusinya sangat kecil, boleh jadi tidak berarti, tapi kami ingin menjadi bagian berkontribusi aktif dalam memecahkan permasalahan yang ada, khususnya masalah lingkungan dengan gerakan wakaf.
di Sinergi Foundation sendiri sebenarnya bicara green itu sudah kita mulai sejak 2013 ya, di mana di 2013 itu kita membuat sebuah program namanya Green Kurban ya. Green Kurban itu bukan hanya sekedar nama ya, bukan hanya sekedar nama, tapi sebuah kesadaran atas isu lingkungan ya, di mana orang yang ikut kurban ini sekarang lagi menjelang kurban ya. Ya, jadi sejak 2013 berarti sudah 10 tahun Sinergi Foundation menggagas sebuah gerakan Green Kurban. Sekali lagi itu bukan hanya sekedar tagline, bukan hanya sekedar tema atau sekedar wacana, tapi betul-betul hal yang dilaksanakan, di mana orang yang berkurban dia ikut menanam pohon, satu pohon. Dan selama 10 tahun itu kurang lebih hampir 35.000 pohon ya yang sudah kami tanam dari berbagai daerah, kerjasama dengan pesantren-pesantren, dan yang terakhir kami penanaman mangrove di Banyuwangi, kurang lebih hampir ribuan mangrove yang itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi jadi sekali lagi gerakan wakaf hijau ini harus dimulai, dan alhamdulillah teman-teman Wacid sudah memulainya, tapi ini membutuhkan effort yang luar biasa ya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, jangankan bicara greennya, bicara wakafnya saja berdasarkan hasil penelitian bahwa di Indonesia ini masih rendahnya tentang tingkat literasi dan edukasi masyarakat terhadap wakaf. Apalagi ditambahi lagi dengan hal yang baru, green wakaf, apalagi gitu ya. Sekarang kita lagi rame-rame tentang edukasi wakaf produktif dan lain-lain. Wakaf produktif pun kami sudah memulainya sejak 2011 ya, dengan gerakan wakaf tunai 1 juta rupiah dulu gitu. Nah, ini kembali ke tema kita tentang wakaf hijau. Memang ini dibutuhkan tadi ya, peningkatan literasi dan edukasi tentang green wakaf tadi. Lalu yang kedua dibutuhkan juga kolaborasi apik atau sinergisitas antar stakeholder. Misalnya dengan Kementerian Kehutanan, lalu Kementerian BUMN yang menguasai lahan-lahan yang jutaan hektar gitu. Kalau hanya sekedar ngandelin lahan wakaf ya, meskipun berdasarkan data besar, tapi itu kalau kita bicara kerusakan alam saat ini kayaknya kurang memadai. Lalu bicara tentang stakeholder dari LKSPWU, Badan Wakaf Indonesia, dan seluruh nazir di Indonesia. Agar apa? Agar gerakan ini memiliki dampak yang besar, memiliki sustainable ya, keberlanjutan, bukan hanya sekedar ramai di awal saja ya, tapi betul-betul harus dikawal, dan tentunya dibutuhkan regulasi atau kebijakan atau intervensi ya, karena kita sangat berharap betul bagaimana peran pemerintah ya, terutama para pemangku kebijakan. Sering saya pernah mendengar bahwa sedekahnya para pemimpin itu adalah kebijakan ya, maka kalau misalnya presiden, gubernur, wali kota, bupati, atau sampai level bawah kecamatan, desa itu memiliki mindset yang sama tentang gerakan wakaf hijau ini, maka dampaknya dahsyat ya. Tapi kalau hanya sekedar segelintir orang saja yang punya kepedulian tanpa didorong, ya bukan berarti menafikan hasil, tapi akan butuh waktu yang lama gitu ya. Maka sekali lagi, dan ini budaya instan di masyarakat kita juga memang nggak bisa dinafikan kan ya. Karena tatkala kita misalnya contoh bicara green wakaf itu salah satunya, ini salah satu aja ya, menanam pohon itu kalau dengan Pak Muhaimin kan tentang tanaman tamanu ya, dan lain-lain, itu kan butuh waktu berapa lama, sedangkan masyarakat itu ingin segera menghasilkan. Ini juga memang butuh tadi penguatan literasi dan edukasi bahwa dengan menanam pohon itu tidak serta-merta hanya kita mendapatkan cuan saja, mendapatkan uang langsung gitu.
tapi bagaimana kita bisa bersedekah secara tidak langsung menghasilkan oksigen. Ya, 35.000 pohon yang sudah ditanam dari gerakan Green Kurban Sinergi Foundation itu kalau dihitung pohon yang sudah 5 tahun itu akan menghasilkan oksigen sekian berapa banyak gitu. Ya, saya nggak bisa mendetilkannya, tapi setidaknya itulah bagian kecil yang sudah kami lakukan di program Green Wakaf atau Wakaf Hijau. Lalu yang berikutnya di Wakaf Produktif juga Sinergi Foundation kemarin ini Indonesia ini memang luar biasa ya, potensi alamnya dengan kehadiran misalnya sinar matahari bisa anggaplah misalnya 8 jam rata-rata per hari gitu ya, dari mulai terbit itu. Kalau ini bisa dimanfaatkan betul sebagai sumber daya energi, ya sumber energi ini dahsyatnya luar biasa, ya. Maka kemarin kami kolaborasi dengan salah satu donatur kami menggunakan dana Wakaf Produktif Sinergi Foundation digunakan untuk pembangunan solar cell, ya, yang ada di Masjid Istiqlal. Ini bukan wakafnya Sinergi Foundation, tapi dana Wakaf Produktif Sinergi Foundation digunakan untuk membiayai proyek yang hasil lelang mitra kami, donatur kami yang memang bergeraknya bisnisnya di bidang solar cell. Itu dahsyat, ya. Kalau hitung-hitungan ekonominya dalam jangka panjang sangat ekonomis. Nah, ini juga menjadi salah satu atau bagian yang tidak terlepas daripada wakaf hijau atau Green Wakaf. Lalu teman-teman di program juga Sinergi Foundation khusus untuk di lingkungan laut, mereka melakukan perbaikan ya, atau islah itu di lingkungan laut di daerah Banyuwangi. Kami membina dua buah kelompok nelayan, di mana 3 tahun yang lalu saya datang ke sana, kondisi pesisir di daerah Banyuwangi khususnya di daerah Bomo dan Bawean, ya kelompok Desa Bomo dan Desa Bawean, ada 2 kelompok nelayan. Pertama samudra apa gitu namanya, itu luar biasa, dampak lingkungannya terjadi perbaikan, dampak ekonominya itu juga sangat menggiurkan. Ya, dan ini bukan teori. Jadi dan dirasakan betul oleh masyarakat di sana. Hampir ratusan nelayan di sana merasakan manfaatnya. Jadi kalau teman-teman wajib nih datang ke daerah Bomo setiap weekend, sekarang udah dikunjungi jadi desa wisata. Pengunjungnya udah bukan 10-20 orang, sudah ribuan orang. Kalau weekend kayak begini datang ke Pantai Bomo, maka itu menjadi desa wisata. Apa yang kami lakukan di sana dengan gerakan Green Wakaf atau Wakaf Hijau itu, ini meskipun masih hybrid ya dengan dana zakat dan lain-lain, yaitu kita melakukan perbaikan terhadap terumbu karang yang sudah rusak. Di mana dalam jarak 1 atau 2 sampai 5 kilo, nelayan itu nggak pernah mendapatkan ikan ya dari pesisir pantainya. Lalu kami membuat sebuah modul namanya Fish Bank. Sekarang program ini dinamai namanya Fish Bank Indonesia, ya, yaitu membuat sebuah bentuknya kayak prisma begitu dari bambu, lalu di bawahnya dibuat dari beton sehingga dia waktu diturunkan ke laut itu posisinya berdiri begini, lalu diikat dengan tali injuk, ya. Dan apa yang terjadi? 6 bulan pertama kami lakukan monitoring ke dasar laut, kedalaman 15 meter, 20 meter. Apa yang terjadi? Ikan muncul. Ya, ikan berdatangan, baik yang kecil sampai yang besar. Yang dulu kata nelayannya nggak pernah ada jenis ikan itu datang, sekarang sudah ribuan, ratusan ribu ikan datang. Ya, nah ini karena ini daerah konservasi, nelayan tidak boleh mengambil di wilayah konservasi ikan meskipun berlimpah. Tapi kalau sudah di luar konservasi, dengan alat pancing sederhana, mereka boleh mengambil. Dan itu menjadi rezeki luar biasa. Jadi ini ini anggap ya bukan teori, analisa orang awam begitu. Tatkala kita memperbaiki alam, maka alam itu akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, terhadap masyarakat dari sisi dampak apa? Ekonomi. Ya, maka sekarang di teman-teman nelayan di daerah Bomo itu sudah macam-macam, ya.
masyarakatnya bergerak, ekonominya tumbuh. Bahkan mereka sudah bikin namanya gerakan cahaya sedekah nelayan. Dari hasil tangkapan mereka bersedekah, dan apa yang terjadi? Tumbuh kebersamaan, tumbuh solidaritas, tumbuh tingkat kepeduliannya meningkat. Apa yang mereka lakukan dari dana cahaya sedekah nelayan, mereka bisa membangunkan saat ini sudah 5 rumah yang dibangunkan untuk orang-orang yang jompo di sana. Ya, ini sebenarnya dampak ekonomi baik langsung atau tidak langsung atas proses perbaikan kita terhadap lingkungan. Jadi tatkala kita memperbaiki, menyadari atas kesalahan kita, atas merusak lingkungan, lalu ada kesadaran diri untuk kita memperbaiki lingkungan tersebut, maka langsung atau tidak langsung lingkungan itu akan berkontribusi, memberikan efek, dampak. Sekali lagi, langsung atau tidak langsung, secara ekonomi itu dirasakan nyata oleh masyarakat sekitar. Ya, maka sekali lagi kita akan banyak diskusi. Oh, terakhir saya ini mohon doanya, sedang ada tawaran dari sebuah perusahaan besar ya di Indonesia untuk membuat sebuah pabrik wood pellet. Ya, wood pellet itu sebagai sumber energi menggantikan nantinya batu bara. Ya, karena ada satu perusahaan yang sekarang hampir perusahaan menggunakan batu baranya mungkin ada yang sampai 100%. Ya, atau paling tidak di atas 50%. Selain tenaga listrik. Tapi kan lambat laun tadi kalau kita eksploitasi batu bara, kerusakan alamnya dahsyat. Ya, maka dengan membuat wood pellet kita memanfaatkan limbah-limbah kayu, limbah-limbah organik dan lain-lain, itu bisa menjadi sumber energi. Ya, mohon doanya mudah-mudahan nanti kita dengan Waci dan teman-teman para pegiat wakaf bisa membuat sebuah pabrikasi wood pellet ya, dan itu skala ekonominya dahsyat ya. Dan sekali lagi ini proses-proses yang harus kita jalankan, kita nikmati. Memang tidak mudah untuk merubah mindset masyarakat atau stakeholder untuk membuat sebuah gerakan baru ya, kesadaran, karena tadi ya budaya instan udah sangat merebak kemana-mana, bukan hanya di level orang yang berpendidikan sampai level bawah saja orang ingin instan. Ya, ada orang ingin instan mendapat kekayaan ya korupsi. Ada yang ingin dapat instan ketenaran dengan segala macam cara dan lain-lain. Ya, maka mudah-mudahan kita menjadi bagian, menjadi sebuah gerbong ya untuk melakukan proses perbaikan atau islah, wabil khusus islah terhadap lingkungan. Ya, perbaikan terhadap lingkungan sekecil apapun. Ya, banyak teman-teman yang sudah melaksanakan. Ya, bagaimana pengolahan sampah dan lain-lain, lalu penanaman pohon dan lain-lain. Tapi memang apa yang dilakukan proses perbaikan tidak seimbang dengan proses perusakan alam yang dahsyat, yang sistematis, masif, dan terstruktur. Sedangkan proses perbaikannya tidak masif, tidak sistematis, dan tidak terstruktur. Ya, maka mudah-mudahan dengan diskusi-diskusi kita seperti ini menghadirkan sebuah kesadaran buat kita semua ya, agar apa? Tatkala kita nanti meninggal, kita bisa meninggalkan legacy bahwa suatu ketika kita bersaksi di hadapan Allah, ya Rabb, hamba sudah pernah melakukan proses perbaikan di muka bumi, gitu ya. Maka mudah-mudahan itu menjadi amal jariah kita, menjadi bekal pulang kita, dan mudah-mudahan kita layak menjadi diakui di ini umat Rasulullah SAW, yang beliau juga sangat konsen terhadap lingkungan, dan yang paling penting adalah apa yang kita lakukan semuanya ada dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin Mbak Rahmawati sebagai prolog saja dulu. Kita akan ngobrol, diskusi dan lain-lain. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Asep. Masya Allah, ini kita doakan sama-sama dan semoga ada kabar baiknya gitu ya. Semoga kita semua juga ikut bisa berkontribusi. Tadi alhamdulillah sudah banyak sekali yang di-sharing sama Kang Asep, mulai dari bagaimana kita memperbaiki lingkungan gitu ya. Jadi bukan hanya habluminan
hablum minallah dan hablum minannas, jangan lupa kalau kita juga hidupnya berdampingan sama alam gitu. Kita di lingkungan ada hewan, ada tumbuhan gitu. Lalu kemudian bukan cuman green wakaf artinya yang hijau-hijau aja, berarti tadi ada ke laut ya. Mungkin ada, kalau laut lebih identik dengan warna biru ya warna birunya gitu kan. Kemudian tidak merusak alam sekitar seperti misalnya termasuk misalnya udara, langit itu warnanya biru. Nah, selanjutnya kalau teman-teman di sini silahkan ada yang mau didiskusikan, ditanyakan sama Kang Asep, langsung boleh saja untuk menyalakan audionya, atau kalau tidak dalam keadaan kondusif boleh bertanya via kolom komentar. Silahkan kalau ada yang mau menanyakan boleh angkat tangan. Ya, sedikit nambahin lagi Mbak Ramawati ya sambil Iya, nunggu boleh Kang. Sini Foundation juga menggagas program-program, misalnya contoh nih ada program kita akhir hayat ya, meninggalkan dunia ini dengan Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park. Itu pun konsepnya sama, kita sangat aware terhadap lingkungan, di mana konsepnya sangat asri, nyaman, ramah lingkungan, dan sesuai syariah. Nah, asri, nyaman, ramah lingkungan itulah menjadi value edit ya, nilai tambah atas program Firdaus Memorial Park. Karena di sana tidak boleh ditembok, ya senantiasa nuansanya sangat hijau gitu. Pokoknya bikin betah lah Mbak Ramawati, ya. Faktanya 400 orang yang sudah ditanam di sana nggak pada balik lagi, ya karena betah. Ya. Orang ya kalau balik lagi. Ya, itu tambahan info saja. Sekarang kita lagi ngembangin Firdaus Memorial Park di Bogor. Yang memang zonanya hampir 70-80% itu memang hijau. Ya. Kita aja yang hidup melihatnya sangat nyaman. Oke, ya ini salah satu lagi gitu ya program dari SF. Boleh teman-teman yang mau bertanya silahkan diangkat tangan. Oke, ini sudah ada Mbak Faroha, boleh? Ada dua. Oke, baik. Makasih Mbak Ira. Assalamualaikum Pak Asep. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf ini belum bisa open cam gitu. Mungkin sedikit share aja Mbak. Jadi saya kebetulan berdomisili di Kota Lamongan ya, sekitar mungkin kalau tidak tahu Kota Lamongan 1 jam dari Surabaya. Nah, di sini kebetulan beberapa bulan yang lalu itu kami survei mendapatkan info bahwa di daerah Paciran, kalau mungkin Bapak tahu ada wisata Bahari Lamongan ya. Nah, sekitar daerah situ ya, itu memang daerah kalau di daerah sini itu memang sudah memasuki daerah wisata gitu, wisata laut. Nah, ada di suatu daerah itu, di suatu desa. Nah, itu memang potensial untuk dikembangkan menjadi wisata daerah seperti itu. Dan ini memang sudah mendapatkan support juga dari pemerintah desa juga seperti itu. Nah, jika sebenarnya dalam pengembangan wakaf hijau ya, termasuk seperti di daerah ini sangat potensial seperti itu. Namun kembali lagi ini selalu yang menjadi masalah yang dihadapi seperti itu. Masalah dihadapi di masyarakat ya, di tempat-tempat yang potensial, tetapi memang masalahnya tetap sama gitu. Bahwa memang literasi dan edukasi terkait wakaf ya, wakaf produktif itu masih terlalu rendah seperti itu, sehingga menyebabkan pengumpulan dana ya, partisipasi masyarakat itu begitu rendah. Nah, mungkin bisa sharing sedikit Bapak, mungkin Bapak punya kiat-kiat ya, atau mungkin strategi-strategi gitu dalam peningkatan partisipasi masyarakat gitu terhadap wakaf ini seperti itu. Karena memang secara
secara literasi memang ya kita tahu ya secara nasional gitu wakaf aja mungkin sudah dijelaskan oleh Bapak tadi ya. Wakaf aja masih minim gitu pengetahuannya, apalagi kalau kita hubungkan wakaf dengan hal-hal yang apa ya cenderung sangat baru gitu bagi mereka gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung jawab Kang atau? Ya boleh. Ya, jadi Mbak Paroha memang itu fakta ya tentang literasi dan edukasi itu senantiasa terus digulirkan, tapi kita nggak boleh menyerah dengan rendahnya literasi yang dan edukasi masyarakat tentang wakaf. Apalagi wakaf produktif, apalagi tentang wakaf hijau atau green wakaf gitu. Kita tetap insya Allah yang Allah nilai itu adalah niat dan langkah kita, ikhtiar kita, prosesnya, bukan hasilnya, ya. Maka bagi teman-teman yang sudah seperti mengikuti ini kan bagian daripada peningkatan literasi dan edukasi wakaf ya yang dilakukan oleh teman-teman dari Wajid. Ini nggak boleh berhenti, harus terus digaungkan, harus terus disiarkan begitu. Karena kami di Sini Foundation menggulirkan tentang wakaf tunai 1 juta itu sejak Desember 2008. Ya. Desember 2008 kami gulirkan dan itu pertanyaan-pertanyaan sederhana sering saya sampaikan, sering saya ulang pertanyaan. Misalnya contoh begini, Bapak Ibu boleh nggak dana wakaf Ibu dijadikan menjadi sebuah rumah makan berbasis wakaf? Ya. 10 orang yang ditanya itu 11 orang menjawab tidak boleh. Saking anehnya tentang wakaf di Desember 2008. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu boleh nggak dana wakaf Ibu kami jadikan sebuah hotel syariah berbasis wakaf? Sama, ya jawabannya tidak boleh. Nah, tapi sekarang alhamdulillah teman-teman sudah punya portofolio dari lembaga-lembaga yang sudah hadir saat ini. Bagaimana teman-teman dari Dompet Duafa, teman-teman dari Darul Quran, dari Al-Azhar, Rumah Wakaf, dan lain-lain sudah memiliki portofolio dari hasil wakaf produktif. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya masyarakat itu butuh keyakinan. Tatkala dana wakaf produktif itu diberikan kepada nazir, dampak apa? Manfaat apa yang bisa diberikan oleh nazir itu kepada mauquf alaih, kepada masyarakat. Jangan semangat bisnisnya, semangat memproduktifkan dana wakafnya, tapi hasilnya dipegang, digunakan untuk misalnya nauzubillah min dzalik, misalnya hidup bermewah-mewah, hedon dan lain-lain gitu. Ya. Selain kita juga harus menjaga, sering disampaikan oleh teman-teman dari Basnas, dari Kemenag, lembaga-lembaga seperti ini itu sekarang harus memegang 3A ya, aman syar'i, aman NKRI, dan aman regulasi. Gitu. Maka hasil wakaf berdasarkan undang-undang hanya dibatasi 10% yang boleh dinikmati oleh nazir. Minimal 50% ke mauquf alaih, 40% boleh direinvestasi atau pakai dana cadangan. Kalau untuk menjaga suatu ketika ada dana wakaf produktif yang terjadi failed atau rugi, ya. Tapi kalau di Sini Foundation saat ini ya hampir 90%-nya habis untuk disalurkan ke mauquf alaih dalam bentuk apa? Pendidikan gratis, kesehatan, persalinan gratis, dan lain-lain. Sehingga dengan bukti-bukti seperti itu terjadi public trust. Kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik menjadi lebih besar. Dan ini sekali lagi nggak bisa dilakukan oleh 1-2 lembaga, 1-2 orang. Ini betul-betul harus sebuah gerakan masif. Sehingga apa? Syiarnya menjadi lebih maksimal. Ya, maka sekali lagi tadi Mbak Paroha, untuk di satu sisi tadi ya literasi dan edukasi itu rendah, cari catatan kita, dan kita ingin terus bergerak untuk terus meningkatkan literasi dan edukasi wakaf. Lalu yang kedua, dengan segala macam keterbatasan yang ada, maka para nazir harus senantiasa mensyiarkan
mensyiarkan gerakan wakaf produktif atau wakaf uang atau wakaf melalui uang, dan harus memberikan pembuktian bahwa dari usaha-usaha yang dilakukan itu hasilnya kembali ke masyarakat. Sini Foundation sekarang misalnya kayak rumah bacaan cuma-cumanya sudah 18 tahun, sudah membantu 11.000 anak yang lahir di sana. Ya, meskipun masih hybrid antara wakaf dan zakat dan infak, tapi masyarakat menilai bahwa tatkala dana sosial berbasis jiswab ini dikelola dengan baik, dikelola secara profesional, ternyata dampaknya ke masyarakat juga besar. Ya, lalu kami punya misalnya program pendidikan. Itu semua senantiasa disiarkan, dipublikasikan, dikomunikasikan, disampaikan ke para stakeholder, donatur, ya, calon wakif dan wakif, sehingga mereka oh iya, saya dengan berwakaf ke Nazir A itu ternyata bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Ya, maka kami nggak sungkan senantiasa menyampaikan tuh rumah makan Ampera Pasir itu milik umat karena modalnya dari dana wakaf. Apalagi sekarang kami lagi konsen mengembangkan kawasan land of wakaf teras Lembang, lahannya 4 hektar wakaf, 1 hektar sewa. Ya, jadi 5 hektar di sana akan menjadi sebuah ekosistem perwakapan, wakaf sosial dan wakaf produktif. Di sana sudah ada greenhouse anggrek, sudah ada kafe Opien Bandung, sudah ada kuliner rumah jenderal, ya, yang menunya sangat mantap lah pokoknya. Ada sambal bakar. Ini pagi-pagi udah ngomongin makanan ya. Ayo kapan nih Mbak Luli, Mbak Rahmawati ke Lembang? Ayo ya, Pak. Saya kasih diskon khusus. Wah pokoknya udah enak lah ya. Dan yang paling ini Masya Allah ya, saya kalau makan di sana itu apa yang kita makan bersumber dari kebaikan. Tanahnya tanah milik Allah, tanah wakaf. Bangunannya bangunan aset wakaf. Modal kerjanya modal wakaf. Coba ya, kebaikan demi kebaikan berkumpul di sebuah tempat akan menghadirkan apa? Keberkahan. Ya, keberkahan artinya ya wujudul khair, bertambahnya kebaikan. Insya Allah nih paling telat mudah-mudahan sebelum liburan anak-anak kita buka lagi di Land of Wakaf Teras Lembang, pusat oleh-oleh Lembang, ya, bolu susu Lembang lah pokoknya, nggak habis-habis kalau ngomongin makanan, ya. Lalu Agustus juga mulai pembangunan tempat manasik haji dan umroh, insya Allah sekalian dengan glampingnya dan lain-lain, ya. Nanti teman-teman akan melihat bagaimana konsep hijau, konsep lingkungan di Land of Wakaf Teras Lembang itu sangat seimbang, ya. Apalagi ini ada di kawasan Bandung Utara, KBU. KBU itu KDB atau SKKR-nya, surat keterangan kesesuaian ruangnya, hanya diizinkan 30% saja. Koefisiensi dasar bangunan. Ini kan masih sama nih, bicara tentang isu lingkungan ya. Masih ada kesesuaian. Koefisiensi dasar bangunan yang boleh napak ke tanahnya, itu hanya 30%. RTH, ruang terbuka hijaunya 70%. Dan SF sangat komit terhadap itu. Ya, nggak mungkin 1% pun kami akan melebihi dari apa-apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah atas kawasan yang sudah dibuat kebijakannya bahwa itu adalah kawasan Bandung Utara. Ya, bahkan justru kalau bisa dari lahan yang 5 hektar ini akan kami kembangkan 15 hektar karena di belakangnya ada sebuah gunung, ya, luasnya 10 hektar, pemiliknya non muslim, mau dijual sebesar 125 miliar. Ya, per meternya 1.250.000 rupiah. Dan saya pribadi, ya, dan tentunya dorongan dengan SF ingin mengakuisisi aset itu. Ya, karena apa? Gunung itu akan kita hutankan. Gunung itu akan kita kembalikan kepada hitohnya. Hitoh gunung, hitoh hutan, itu akan kita kembalikan. Agar apa? Fungsi gunung, fungsi hutan, fungsi gunung itu sebagai paku bumi, ya, itu akan kembali kokoh gitu. Ya, lalu fungsi hutan itu seperti apa? Itu akan kita kembalikan. Ini mohon doanya, ya,
bahwa ini hanya baru sekedar Kang Asep itu kan mimpi besar aja, mimpi. Ya, saya memang dari dulu begitu. Ya, Sineri Foundation saat ini punya lahan pemakaman muslim hampir 15 hektar, itu diawali dari mimpi. Dari modal nol. Ya, tapi alhamdulillah dengan mimpi-mimpi besar itulah justru kita meluruskan niat kita, memaksimalkan ikhtiar kita, bertawakal kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan semata hanya mencari ridha Allah, ingin menantiasa menyebarkan kebermanfaatan buat umat. Ya, alhamdulillah saat ini kami masih bisa berkiprah di dunia perwakapan di Indonesia. Itu Mbak Farokah. Jadi sekali lagi kalau bicara strategi, ya sama-sama kita terus meningkatkan literasi edukasi, jangan pernah lelah begitu ya. Dan sekarang enaknya teman-teman sudah bisa ngambil contoh-contoh ya, contoh-contoh dari nazir-nazir yang sudah melakukan program-program baik wakaf produktifnya maupun wakaf sosialnya, sehingga tidak sesulit seperti ya di awal-awal gitu ya. Karena untuk meyakinkan orang kok dana duit wakaf kami kok jadi bisnis gitu ya. Karena orang bicara image bisnis kan jadi pribadi. Image bisnis itu menjadi korporasi golongan, kelompok masing-masing. Nah, justru kami sekarang membuat sebuah holding company namanya PT Wakapro Corpora. 100% ini milik umat. Ya, tidak ada 1% pun sahamnya milik Dewan Pembina. Ya. Maka mohon doanya ya. Holding company ini jangan dilihat sekarang. Lihat teman-teman 20, 30, 50 tahun ke depan, saya berharap justru perusahaan inilah yang akan berkontribusi kepada perjuangan umat ke depan. Itu Mbak Farokah, mohon maaf kalau jawabannya kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Asep. Iya, Masya Allah. Ayo wasit kita ke Lembang yuk. Sudah ada tuan rumahnya. Ya, kita aminkan sama-sama gitu ya mimpinya Kang Asep dan teman-teman SF semuanya. Selanjutnya boleh yang masih bertanya ada Saudara Nazif Faik. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazif. Kebetulan saya anak didiknya Bu Lisa juga di FEB UI, masih semester 6. Nah, jadi saya ingin bertanya Kang Asep. Jadi kan kalau misalnya wakaf produktif itu kan dia kan lebih untuk menyelesaikan permasalahan isu sosial gitu ya. Sedangkan kebanyakan saat ini tuh isu sosial lingkungan itu tuh terjadi dikarenakan perusahaan-perusahaan yang kayak pertambangan atau apa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya perusahaan kan mereka kan kayak buat apa namanya? Buat memperbaiki kan dia kan mempunyai dana CCR gitu kan ya. Buat kayak membuat proyek perbaikan. Tapi kan permasalahannya kalau saya lihat dana CCR yang diberikan perusahaan itu tuh kayak di saat periode itu juga ibarat dia ngelontarkan dari 100 miliar dan dihabisin di tahun itu, tapi itu pas diganti pengurusan kepemimpinan itu kayak nggak dilanjutin lagi gitu. Nah, apakah kayak ada sinergi nggak sih dari kayak wakaf pun kayak apakah emang dana CCR tuh lebih baik tuh disalurkannya ke wakaf. Jadi kan kalau di wakaf kan bisa lebih dipantau dan lebih dikembangkan lagi gitu loh. Jadi kayak nggak putus tanggung jawab gitu loh. Terima kasih. Ya, baik. Izin langsung jawab ya. Mas Najib ini luar biasa. Ya, jadi memang saya nggak tahu ya. Kalau bicara CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial. Itu entah sosial konteks itu ke masyarakat sekitar karena kerusakan lingkungan sekitarnya, atau dia dimaksudkan untuk melakukan proses perbaikan terhadap alam yang dia eksploitasi. Ya, karena kalau dana CSR entah berapa persen ya dari keuntungan kan nggak besar sebenarnya. Dan itu ada sih salah satu aktivis lingkungan ya yang menyebutnya CSR itu sebagai CSA saja, Corporate Social Activity. Jadi aktivitas sosial dari sebuah perusahaan saja. Bukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Bagaimana ada sebuah perusahaan yang mengeksploitasi sumber air gitu, tapi masyarakat sekitarnya kekurangan air. Ya. Apakah dengan CSR-nya dia misalnya memberikan bantuan pembangunan masjid, pembuatan musola, pembuatan toilet dan lain-lain, itu memberikan dampak terhadap perbaikan lingkungan kan enggak. Ya, apalagi yang bicara tambang, wah mengerikan. Ya, maka
inilah sih sebenarnya memang kita tidak bisa berharap banyak ya, karena kalau kita ingin proses perbaikan yang masif, terstruktur dan sistematis, ini harus kembali kepada kebijakan negara. Ya, nggak bisa bahwa kita sebagai civil society bisa melakukan gerakan, ya kan banyak dengan segala macam keterbatasan, ya, keterbatasan sumber daya, ya, keterbatasan teknologi dan lain-lain. Tapi kalau ini terus kita gaungkan, ya, sehingga harus seperti Wacid ini bagus ini, apa, sebagai lembaga think tank, ya, terus mengedukasi, bisa menjadi bridging antara pemerintah dan pengusaha-pengusaha begitu, agar mereka sedini mungkin melakukan proses perbaikan atau melakukan tahapan, ya, skema tatkala dia melakukan eksploitasi sebuah sumber daya alam, itu proses perbaikannya seperti apa gitu. Kalau sekarang misalnya tambang atau banyak lah ya, misalnya dia keruk sampai ke kedalaman sekian ratus meter gitu, ya, meter kilo kali, lalu dibiarkan berlubang, ya, dan itu tuh nggak mudah, ya, nggak mudah. Jadi bahwa kalau CSR itu diinikan ke wakaf, ya secara kaidah fikih sah-sah saja, bisa-bisa saja, ya, wakaf atas nama perusahaannya lah gitu ya. Lalu nanti yang berat tuh di nazirnya, karena nazirnya dia harus menjaga utuh pokok wakafnya, ya. Kalau CSR ada kalanya ya sudah tadi kejar 1 tahun selesai, habis apakah berdampak atau tidak terhadap lingkungan, wallahu a'lam. Tapi kalau ke masyarakat, ya masyarakat kita dengan misalnya anggaplah masyarakat yang lapar begitu, dikasih uang 50.000 aja kan mereka mau memilih pemimpin, ya, dengan anggaplah ini sedikit nyentil ke money politik dan lain-lain gitu. Ya, karena memang masyarakatnya masyarakat lapar, ya. Nah, sedangkan kita yang punya kesadaran penuh atas kerusakan alam ini, kita greget gitu. Kita itu muncul gitu semangat, giroh, ingin ini alam ini harus diperbaiki. Kalau enggak, ya korbannya siapa? Anak cucu kita, ya, anak cucu kita. Maka saya sangat-sangat mendukung lah dengan gerakan-gerakan yang mengembalikan kesadaran kita semua terhadap perbaikan terhadap lingkungan. Ya. SCD Foundation dengan 2020 kami menghadirkan SF Fundamental Value atau Synergy Foundation Fundamental Value. Salah satunya hadir tadi istilah indeks, ya, indeks perbaikan, ya, hablum minallah, hablum minanas, dan terhadap lingkungan. Gitu Mas Ajib, meskipun tidak mudah, kita ingin terus bergerak, ya, kita berbuat karena Allah akan menilai itu bukan hasil tapi proses kita, sejauh mana awareness kita, kepedulian kita terhadap lingkungan, ya. Sekecil apapun ruang lingkup kita, ada di sebuah desa mungkin, ada di sebuah kecamatan mungkin, di sebuah kabupaten, bahkan kalau kita suatu saat atau di lingkungan akademisi kita bisa menghadirkan sebuah teori-teori yang atau kajian ilmiah yang bisa diimplementasikan, diaplikasikan di masyarakat, itu juga tidak lepas menjadi bagian daripada wakaf ilmu untuk proses perbaikan lingkungan. Begitu Mas Tajib. Oke, makasih Kang. Ya, terima kasih Kang Asep untuk jawabannya. Mungkin ada satu orang lagi yang ingin bertanya, boleh angkat tangan atau bertanya via kolom komentar kalau chat. Silakan teman-teman, kita masih ada waktu. Mungkin saya aja gitu yang tanya. Untuk selama ini, kalau tadi memang hambatan utamanya adalah terkait literasi, kemudian masyarakat sekitar gitu ya, karena ya wakaf produktif aja, karena selama ini tahunya ya 3M gitu ya, terus kemudian kayaknya kalau misalnya membangun wakafnya buat masjid, jadi pahalanya tuh kayaknya merasa lebih paling banyak aja gitu ngalir terus, padahal wakaf juga menyesuaikan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi
regulasi gitu kan. Kalau misalnya tadi hambatan dari masyarakat memang sudah benar ada. Kalau misalnya dari sisi regulasi atau dari pemerintah gitu ya, kadang kan memang regulasi aturan pemerintah itu sebenarnya ada tujuannya, baik gitu ya tujuannya kebijakannya. Tapi kan dalam pelaksanaannya ternyata yang membuat kebijakan belum tentu yang oke gitu ya sesuai dengan kebijakannya. Nah itu bagaimana Kang? Atau misalnya ada nggak case gitu ya salah satu program dari SF yang ternyata sulit nih diregulasinya? Ya, memang ada kalanya kadang-kadang penerapan aturan undang-undang begitu di lapangan itu tidak sinkron ya, tidak terjadi sinkronisasi antara kebijakan di pusat sampai ke daerah gitu. Boleh jadi karena hambatan komunikasi, hambatan pemahaman, kesamaan paradigma dan mindset pemerintah pusat dan daerah lah gitu ya, terutama di betul-betul di daerah gitu. Kalau yang mungkin dengan dekat ke pusat pemerintahan relatif lebih cepat jalur komunikasi dan lain-lainnya sehingga lebih mudah beradaptasi. Maka saya di beberapa kali kesempatan menyampaikan ke stakeholder ya bahwa dari sisi ekonomi setelah pasca pandemi ini dibutuhkan relaksasi regulasi, relaksasi birokrasi ya, terutama untuk lembaga-lembaga nazir yang nggak perlu diragukan lagi, mereka berkontribusi membantu peran pemerintah dari semua aktivitas ya, baik pendidikan, kesehatan, lingkungan, kebencanaan dan lain-lain gitu. Namun ya ada kalanya tadi proses implementasi regulasi itu menjadi sangat rigid gitu di lapangan sehingga banyak juga lembaga yang susah gitu untuk melakukan gerakan-gerakan dan kepeduliannya gitu ya. Namun dari itu semua sekali lagi pemerintah juga sudah sangat banyak membantu gitu ya dengan segala macam dinamika di lapangannya. Tapi sekali lagi kita sebagai civil society tidak bisa terus berpangku tangan dan berdiam diri dengan adanya segala macam keterbatasan ya. Saya menghadirkan istilah wakapreneur di 2011. Itu harapannya adalah sebuah persona yang ingin berkontribusi aktif dengan menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan tentunya dengan spirit wakaf dan entrepreneur. Ya, bagaimana kalau kita bisa diberikan kesempatan oleh Kementerian Kehutanan misalnya mengelola 1 juta hektar misalnya. Karena sekarang yang ribuan atau jutaan hektar itu siapa sih yang punya hutan sawit yang jutaan hektar itu gitu? Tunjukin ke saya, ada nggak lembaga wakaf yang diberikan kesempatan untuk ngelola 1 juta hektar hutan gitu, HTI ya, hutan tanaman industri gitu, kan nggak ada ya. Tapi suatu ketika insya Allah nih mudah-mudahan menjadi jalan kita dari niat kita ingin memperbaiki lingkungan, Allah berikan jalan ya, dengan karena misalnya contoh tadi dengan membuat sebuah publikasi wood pellet gitu, itu kan dibutuhkan bahan bakunya ya berupa hutan. Kalau kita hanya makin nebang tanpa kesadaran untuk menanamnya, ya sama aja kita juga jadi merusak lingkungan ya. Dan saya pastikan Sendiri Foundation itu spiritnya bukan itu, bukan hanya semata mencari uang, wakaf produktif hasilnya, tapi dengan motif merusak lingkungan, enggak seperti itu, ya. Jadi spirit keseimbangan antara bisnis tapi lingkungannya terjaga itu sebuah harga mati, itu sebuah value yang akan senantiasa kita jaga agar apa? Sustainable program, keberlanjutan lingkungan itu tetap terjaga. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita akan masuk ke industri-industri besar,
Ya, ini saya sejujurnya lagi ada penawaran misalnya sampai 5.000 hektar sawit. Terus dengan pabrikasinya ya dibutuhkan dana 150 miliar. Ya. Kalau secara bisnis ini wakaf produktif segala macam ini di daerah Sambas ya Kalimantan itu. Ya dahsyat. Karena sekarang yang menguasai sawit itu bagaimana Malaysia saja punya sawitnya di Indonesia itu jutaan hektar. Ya. Tapi misalnya lembaga wakaf, saya nggak tahu, belum mendapatkan data berapa sih ada lembaga wakaf yang memiliki perusahaan sawit gitu ya, kebun dan pabrik sawitnya. Gitu Mbak Ramawati. Ya, terima kasih Kang Asep. Kalau sekarang di SF yang di luar Jawa gitu, Kang, ada di mana gitu Kang? Programnya? Belum. Tawaran sudah ada di Pekanbaru, terus kemarin itu di Pekanbaru Riau ya. Lalu ke mana lagi kemarin itu ya Kalimantan. Sudah, tapi memang kami memang betul sedang konsolidasi di internal, sedang proses perbaikan di bisnis model dan bisnis proses ya. Sedang memantaskan diri tata kelola agar GFG-nya, Good Foundation Governance-nya dapat gitu ya. Jadi kita tidak ingin juga serta-merta ini lembaga ekspansi kemana-mana membesarkan diri tapi ternyata secara sistem tidak bagus ya. Kita banyak belajar dari lembaga-lembaga yang sudah besar, tapi karena tata kelola ya sangat centralized pada sosok begitu terhadap figur, maka sistemnya nggak terbangun. Dan kami sangat menyadari itu, maka sekarang Sini Foundation pun sedang sedikit tiarap dalam tanda quote and quote berbenah di bisnis proses dan bisnis model untuk kedepannya betul-betul ini semuanya tersistematisasi. Ya, ada saya nggak ada saya sistemnya jalan, ada saya nggak ada saya bisnisnya jalan. Karena apa? Kita bangunnya sistem, bukan bangun figur. Gitu, Mbak. Oke, Kang. Berarti tapi tetap tidak menutup kemungkinan gitu ya kalau ada yang mengajukan begitu dari saudara-saudara kita atau dari yang dari luar Jawa gitu. Ya, boleh-boleh saja, tapi kami lebih menarik dengan spirit kolaborasi sebenarnya. Ya, yang bergerak teman-teman di daerahnya masing-masing, yayasannya masing-masing, bahwasanya ada kolaborasi program, pendampingan oleh kami, bahkan kolaborasinya kolaborasi strategis lah begitu. Ya, insya Allah kami siap. Ya, dan tapi sekali lagi minta waktu lah barang sampai akhir 2024 ini kita bangun sistem dulu. Ya, sudah hampir ini lengkap sebenarnya kalau bicara SOP, bicara flowchart dan lainnya sudah beres. Tapi kan sebenarnya yang paling penting bukan itu. Itu semua itu dijalankan atau tidak gitu. Ya, kalau hanya sekedar dokumen, ya kita paling pintar bikin dokumentasi ya flowchart dan lain. Tapi yang paling berat itu mengimplementasikan apa-apa yang kita catat, apa-apa yang kita buat bersama teman-teman di manajemen di Sini Foundation, ya agar itu suatu saat betul-betul menjadi blueprint ya cetak birunya Sinergi Foundation, dan itu nanti menjadi bahan tatkala teman-teman ingin sharing tentang Sinergi Foundation, bagaimana blueprint atau roadmap Sinergi Foundation. Karena kami ini kan bukan dari awal Sinergi Foundation, kami dari 2002 sampai April 2015 membawa bendera besar bernama Dompet Duafa Bandung gitu. Lalu kami melakukan transformasi di April 2015 dengan mengusung brand Sinergi Foundation. Sinergi Foundation pun lebih memfokuskan diri kepada lembaga investasi wakaf begitu. Ini butuh sebuah orkestra yang bagus begitu, sehingga kami ingin memberikan
percontohan yang bagus gitu tentang tata kelola perwakapan di Indonesia. Ya, terima kasih Kang Asep. Alhamdulillah untuk pemaparan dari Kang Asep terkait program-program Sinergi Foundation dan bagaimana potensi wakaf juga tantangannya di Indonesia ini ya, potensinya besar, tantangannya juga besar, tapi kalau cuma bicara potensi tapi tidak ada implementasi atau tidak ada actionnya, jadi ya hanya percuma gitu. Semoga teman-teman yang lain juga, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat umum yang lainnya yang alhamdulillah yang sekarang mungkin hadir, atau nanti ketika kita upload di YouTube, itu kan yang nonton itu kan dari berbagai daerah di Indonesia, itu sudah bisa nih ambil contohnya dari para lembaga nazir yang ada di Indonesia, dilihat dari proyek-proyeknya Sinergi Foundation yang ada gitu, bagaimana untuk mengabdi ke daerahnya masing-masing gitu. Kemudian bagaimana akhirnya menjadi jawaban atas keraguan para masyarakat gitu yang saat ini mungkin literasi wakafnya masih sangat rendah gitu. Mungkin dari sekian orang di lingkungan kita hanya kita ya, tapi ya tetap kita harus usaha gitu untuk terus memberikan literasi terkait wakaf itu seminimal apapun sebisa kita. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara di Nazir sharing session yang hari ini yang ketiga terkait wakaf hijau. Semoga yang disampaikan Kang Asep semuanya dan yang kita sharingkan, kita diskusikan hari ini bisa menjadi ilmu yang kita kembalikan ke masyarakat, ke lingkungan juga, dan dicatat sebagai amal jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebagai penutup, mungkin ada dari Kang Asep ada pesan yang mau disampaikan gitu, secara singkat untuk wakaf hijau ini. Ya, baik, sahabat-sahabat wajib semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan, keistiqomahan oleh Allah SWT untuk senantiasa istiqomah di jalur wakaf ini, ya. Karena sekali lagi mau nyari apa lagi di dunia ini hanya sangat singkat sekali kehidupan kita, ya. Maka mudah-mudahan kita dengan gerakan wakaf hijau, ya, senantiasa kita menjadi bagian, ya, apapun kontribusi kita di dunia perwakapan ini, khususnya wakaf hijau ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kapasitas diri kita, kapasitas lembaga kita, agar kita bisa menjadi bagian yang senantiasa bagian ada di dalamnya sebagai pendorong, penggebrak gerakan wakaf hijau ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita yang suatu ketika nanti kita bisa bersaksi kepada Allah, ya Rob, hamba sudah melakukan salah satu tugasmu, yaitu menjaga lingkungan dengan spirit wakaf. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kesalahan dan kehilafan karena kebodohan dan kelemahan diri saya. Kalau ada kebenaran semata dari Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep, kita doakan gitu ya, semoga cita-cita kita untuk membudidayakan wakaf di Indonesia semakin berkembang. Teman-teman yang hadir boleh mengisi absensi yang sudah ada linknya disampaikan di kolom komentar. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini menjelang siang dengan membaca doa kafaratul majelis. Saya sebagai MC terima kasih atas kehadiran teman-teman dan Kang Asep sebagai narasumber. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama, Mbak.
Terima kasih Bapak Ibu.